warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hi everyone, good morning. I praise you, the lecturer who teacher the class, Mr. Dr. Hernalelis MPD, and my friend class MPI 3B. Let me introduce myself. My name is Saria. You can call me Sari. I am 19 years old. I come from Tangerang, Kresek. I am student at UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Oke, baiklah. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 2312535 ingin mempresentasikan dengan materi pendekatan perencanaan pendidikan. Oke, let's go. Materi yang pertama yaitu membahas tentang konsep pendekatan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang memungkinkan para pemegang kebijakan dapat mengarahkan pengembangan pendidikan sehingga dapat menentukan prioritas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan pendidikan telah mengalami perubahan yang transformasi, yaitu sejak tahun 1980-an ke arah yang semakin bersifat partisipatif, semakin fleksibel, semakin dinamis, dan semakin kompleks sesuai dengan perubahan masyarakat. Perencanaan pendidikan ini semakin kurang teknotaktik, misalnya dalam menentukan yang pertama akses pendidikan, yang kedua jumlah ruang kelas, yang ketiga jumlah bangunan, yang keempat jumlah guru, dan yang kelima jumlah sumber daya yang perlu disediakan. Jadi, perencanaan pendidikan ini adalah sebuah pemikiran strategis dalam jangka menengah, dalam jangka panjang, dan dalam jangka pendek, yaitu merespon perubahan teknologi ini yang semakin cepat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan perencanaan ini memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan perencanaan pendidikan, yaitu sasaran atau hasil yang ingin kita capai melalui proses perencanaan pendidikan yang harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan dan berbatasan waktu atau SMART. Sedangkan manfaat perencanaan pendidikan ini penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, kesinambungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun pendekatan perencanaan pendidikan ini memiliki 3 jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan dalam jangka pendek, dan yang kedua, perencanaan pendidikan dalam jangka menengah, dan yang ketiga, perencanaan pendidikan dalam jangka panjang. Adapun yang pertama, perencanaan pendidikan dalam jangka pendek adalah suatu proses penentuan target atau sasaran kuantitatif yang sangat jelas dan konkret pada suatu lembaga pendidikan dan berlaku yaitu dalam waktu selama 1 bulan. Yang kedua, perencanaan pendidikan dalam jangka menengah adalah proses perencanaan yang berlaku paling lama antara 5 sampai 10 tahun dengan proses penentuan sasaran atau target kuantitatif yang perlu dicapai, baik dalam satuan pendidikan, satuan wilayah, maupun satuan negara. Perencanaan jangka menengah ini dapat menetapkan target antara milestones yang harus dicapai dalam waktu 5-10 tahun
sebagian dari capaian tersebut adalah dalam jangka menengah. Dan yang ketiga, perencanaan dalam jangka panjang. Perencanaan dalam jangka panjang ini adalah proses perencanaan indikatif dalam bentuk visi dan misi jangka panjang antara 15 tahun sampai 25 tahun dari suatu sistem pendidikan pada suatu wilayah atau negara. Keberhasilannya ditentukan oleh capaian indikator kualitatif mengenai sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pembangunan negara dan masyarakat. Di sini terdapat dalam peta jalan pendidikan. Apa sih peta jalan pendidikan itu? Yaitu besaran arah pembangunan pendidikan dalam waktu di atas 25 tahun yang memuat pembabakan pendidikan dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan nasional tertentu. Peta jalan pendidikan sering disebut sebagai institutional brainstorming atau gagasan dalam pembangunan pendidikan yang berubah dan berkembang setiap waktu akan tetapi didokumentasikan agar dapat direvisi setiap waktu sebagai perumusan perencanaan dalam jangka yang panjang. Next, selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan pendidikan terdiri dari beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan intra-educational extrapolation. Yang kedua, pendekatan perencanaan demografis. Yang ketiga, yaitu pendekatan school mapping. Yang keempat, pendekatan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, yaitu pendekatan kebutuhan sosial atau social medan approach. Yang keenam, yaitu pendekatan rate of return. Yang ketujuh, yaitu pendekatan social justice. Jadi, pendekatan ini berkaitan satu dengan yang lain. Suatu perencanaan pendidikan dapat menggabungkan suatu pendekatan ini tergantung kepada tujuan mana yang paling penting untuk perencanaan pendidikan ini. Adapun pendekatan perencanaan pendidikan ini, yang pertama kan pendekatan perencanaan intra-educational extrapolation adalah perencanaan pendidikan yang berbasis pada data atau yang tersedia. Konsentrasi perencanaan terpusat hanya pada salah satu aspek atau program yang sudah jelas, yaitu khususnya terkait dengan besaran target yang jelas pada periode waktu tertentu, anggaran yang tersedia, kebijakan pemerintah yang sudah jelas, dan pelaksanaan programnya. Kedua yaitu pendekatan proyeksi pengembangan demografis. Pendekatan proyeksi pengembangan demografis ini merupakan salah satu sumber dari pertumbuhan penduduk yang akan memperoleh layanan pendidik dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini sangat berguna dalam pengambilan kebijakan pemerintah, yaitu untuk menentukan jenis layanan pendidikan, jumlah bangunan sekolah yang perlu disediakan, jumlah guru, jumlah anggaran, serta jumlah sumber daya pendidikan yang harus disediakan. Yang ketiga yaitu pendekatan school mapping. Pendekatan school mapping ini adalah salah satu pendekatan perencanaan pendidikan yang disebut dengan microplanning. Model perencanaan atau lembaga pendidikan sebagai aspek yang paling penting dari perencanaan pendidikan, yaitu tentang lokasi geografis yang diperlukan untuk memperhitungkan berbagai masalah mulai dari tingkatan nasional, tingkatan regional, tingkatan provinsi, tingkatan lokal, hingga tingkatan satuan pendidikan. 4 yaitu pendekatan pengembangan SDM atau yang biasa disebut dengan sumber daya manusia.
Pendekatan ini memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia di semua bidang yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu negara. Perencanaan pendidikan ini berbasis pada keahlian seseorang dan kompetensi sumber daya manusia, baik yang dibutuhkan oleh semua jenis industri maupun yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, keberhasilan perencanaan pendidikan terletak pada keseimbangan antara sumber daya yang dibutuhkan oleh industri dan sumber daya manusia yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan. Kelima yaitu pendekatan social demand approach to educational planning. Pendekatan kebutuhan sosial ini yaitu memperhitungkan kebutuhan untuk pengembangan masyarakat. Pendekatan perencanaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan layanan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pendekatan ini sering kita sebut dengan pendekatan kuantitatif perencanaan pendidikan. Itu pendekatan rate of return to education. Pendekatan rate of return to education adalah suatu model ekonomi dalam perencanaan pendidikan. Pendekatan ini yaitu terdiri dari dua model. Yang pertama yaitu cost effectiveness model. Yang kedua yaitu cost benefit model. Model cost effectiveness memperhitungkan biaya pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output pendidikan tertentu. Sedangkan model cost benefit menganggap pendidikan sebagai investasi. Pendekatan rate of return to education adalah model yang kedua, yaitu memperkirakan besaran keuntungan atau benefit pendidikan relatif terhadap biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Prioritas perencanaan pendidikan terletak pada jenis atau jenjang pendidikan, yang paling tinggi benefit atau yang paling kecil biayanya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan social justice. Pendekatan social justice ini yaitu perencanaan pendidikan yang digunakan untuk tujuan-tujuan pengembangan sosial masyarakat dengan mengedepankan keadilan bagi masyarakat yang dilayani. Dengan pendekatan perencanaan ini, tentu layanan masyarakat yang kurang mampu, yang kurang beruntung, yaitu seperti kaum minoritas, yang kedua masyarakat terpencil, yang ketiga masyarakat yang kurang mampu, dan yang keempat perempuan agar dapat dilayani bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan itu. Terima kasih. Materi pendekatan perencanaan pendidikan sudah saya paparkan. Sekarang kita bagian kesimpulan. Kesimpulan dari materi pendekatan perencanaan pendidikan ini adalah suatu proses yang memungkinkan para pemegang kebijakan dapat mengarahkan pengembangan pendidikan sehingga dapat menentukan prioritas dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa jenis pendekatan perencanaan pendidikan ini. Yang pertama, perencanaan pendidikan dalam jangka pendek, dan yang kedua, perencanaan pendidikan dalam jangka menengah, dan yang ketiga, perencanaan pendidikan dalam jangka panjang. Adapun pendekatan memiliki beberapa pendekatan. Ada 7 pendekatan perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan intraedukasional ekstrapolation. Dan yang kedua, pendekatan perencanaan demografis. Dan yang ketiga, pendekatan school mapping. Dan yang keempat, pendekatan pengembangan SDM atau yang biasa kita sebut sumber daya manusia.
Dan yang kelima, pendekatan kebutuhan sosial atau social and demand approach. Yang keenam, pendekatan rate of return. Dan yang ketujuh, pendekatan social justice. Cukup sekian dari materi saya. Sekianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutupan, izinkan saya menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.